Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofir Ramadan, dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan NIM D400230031. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perbedaan dan aplikasi dioda SCR MOSFET dan konversi daya AC/DC, DC/DC, DC to AC, AC to AC. Langsung saja ke videonya. Ya, oke, langsung aja. Komponen elektronika, perbedaan dan aplikasi dioda SCR MOSFET serta rangkaian AC/DC, DC to DC, DC to AC, dan AC to AC. Langsung ke perbedaan komponen. Pertama, dioda, yaitu dioda adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki dua terminal, yaitu anoda atau kutub positif dan katoda kutub negatif. Fungsi utama dioda ini untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Struktur dasar dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium yang didoping dengan pengotor untuk menciptakan dua wilayah yang berbeda. Wilayah P atau anoda, wilayah ini didoping dengan pengotor yang menghasilkan kelebihan lubang, yaitu pembawa muatan positif. Lalu wilayah N atau katoda, wilayah ini didoping dengan pengotor yang menghasilkan kelebihan elektron, yaitu pembawa muatan negatif. Lalu terakhir pertemuan PN, yaitu pertemuan antara wilayah P dan N membentuk sambungan PN yang merupakan inti dari dioda. Lalu ada prinsip kerja dioda, yaitu bias maju atau forward bias. Yang dimaksud adalah ketika anoda dihubungkan ke kutub positif dan katoda ke kutub negatif, dioda berada dalam kondisi bias maju. Dalam kondisi ini, arus listrik dapat mengalir dengan mudah melalui dioda. Lalu ada bias mundur atau reverse bias. Ketika anoda dihubungkan ke kutub negatif dan katoda ke kutub positif, dioda berada dalam kondisi bias mundur. Dalam kondisi ini, dioda menghambat aliran arus listrik. Ketiga, yaitu jenis-jenis dioda. Ada berbagai jenis dioda dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Antara lain, maaf videonya kepotong. Kita lanjut ke jenis-jenis dioda tadi. Yang pertama ada dioda Zener seperti ini. Yang digunakan berfungsi sebagai pengatur tegangan. Lalu dioda penyiarah seperti ini, digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah DC. Lalu ada dioda LED, light emitting dioda, yaitu dioda yang memancarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Lalu ada dioda foto, yaitu sensitif terhadap cahaya dan dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Lalu ada dioda Schottky, ya seperti ini. Dioda Schottky memiliki tegangan maju yang rendah dan waktu pemulihan yang cepat, yaitu merupakan jenis-jenis dioda. Sekarang kita lanjut ke aplikasi dioda. Dioda memiliki berbagai aplikasi dalam rangkaian elektronika, antara lain penyiarah arus dalam satu daya, pengatur tegangan, sensor cahaya, indikator LED. Lalu yang terakhir
rangkaian logika. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke SCR, yaitu saklar elektronik. Ini adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik terkendali. SCR termasuk dalam keluarga thyristor, yang berarti komponen ini dapat mengendalikan arus listrik yang besar. SCR memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. Lalu komponen penyusunnya, SCR terbuat dari bahan semikonduktor yang dilapisi silikon. Struktur SCR terdiri dari 4 lapisan semikonduktor atau PNPN. Terminal gate terbuat dari bahan semikonduktor dengan muatan positif. Untuk fungsi utamanya adalah sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan arus listrik pada rangkaian dengan tegangan tinggi. Sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengendalian daya seperti pengendalian kecepatan motor, pengaturan cahaya atau dimmer, penyiar terkendali, dan rangkaian proteksi. Untuk cara kerjanya, bekerja dengan cara menghidupkan atau turn on dan mematikan atau turn off aliran arus listrik antara katoda dan anoda. Untuk menghidupkan SCR, diperlukan pulsa arus positif pada terminal gate. Setelah SCR dihidupkan, ia akan tetap mengantarkan arus listrik meskipun pulsa gate dihilangkan, asalkan arus anoda katoda tetap di atas nilai holding current. Untuk mematikan SCR, arus katoda dan anoda harus dikurangi di bawah nilai holding current atau dengan memutus sumber tegangan. Untuk karakteristiknya, tegangan anoda katoda atau FAK adalah tegangan maksimum yang dapat diterapkan antara anoda dan katoda tanpa merusak SCR. Arus anoda atau IA, arus maksimum yang dapat dialirkan melalui SCR. Lalu ada arus gate atau IG, arus yang diperlukan untuk menghidupkan SCR. Lalu ada holding current atau IH, arus minimum katoda anoda yang diperlukan untuk menjaga SCR tetap hidup. Simbol dan terminal SCR. Simbol SCR menyerupai dioda tetapi dengan tambahan terminal gate. Terminal anoda adalah terminal positif katoda dalam terminal negatif, dan gate adalah terminal kontrol. Keunggulan dari SCR ini mampu mengendalikan arus listrik yang besar, memiliki kecepatan switching yang tinggi, tahan terhadap tegangan tinggi, lebih efisien dari rheostat. Adapun juga kekurangannya, tidak dapat mematikan sendiri dalam rangkaian DC, membutuhkan rangkaian tambahan untuk mematikan dalam aplikasi DC. Mungkin saya sedikit berikan contoh bentuk SCR ya, seperti ini. Ini untuk simbolnya, dan ya kurang lebih komponennya seperti ini. Oke, kita lanjut ke komponen break terakhir, yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Adalah salah satu jenis transistor yang paling umum digunakan dalam elektronika modern. Untuk struktur dari MOSFET memiliki 4 terminal utama atau 3. Ya, ini yang kaki 3, tapi sebenarnya ada yang kaki 4 juga. Yang pertama, source adalah terminal sumber pembawa muatan atau elektron yang masuk ke kanal. Lalu ada drain, terminal ini tempat pembawa muatan keluar dari kanal. Lalu ada gate, terminal yang mengontrol aliran pembawa muatan antara source dan drain.
Gate diisolasi dari kanal oleh lapisan oksida tipis. Lalu body atau substrate terminal ini adalah lapisan dasar semikonduktor tempat kanal terbentuk. Biasanya body terhubung ke source. Lalu ada jenis-jenis MOSFET. Sebentar saya carikan. MOSFET pengayaan atau enchainment MOSFET. Jenis ini tidak memiliki kanal konduktif saat tegangan gate 0. Kanal terbentuk ketika tegangan yang sesuai diterapkan ke gate. Terdapat dua tipe kanal pengayaan, NMOS atau N-channel MOSFET, yaitu menggunakan elektron sebagai pembawa muatan. Lalu ada PMOS, P-channel MOSFET, menggunakan Hall sebagai pembawa muatan. Coba saya carikan untuk contohnya dari MOSFET pengayaan. Mungkin untuk gambarnya mungkin susah dicari ya. Kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu MOSFET pemiskinan atau depletion MOSFET. Jenis ini memiliki kanal konduktif saat tegangan gate 0. Aliran pembawa muatan dapat dikurangi atau dihentikan dengan menerapkan tegangan yang sesuai dengan gate. Sama seperti pengayaan, terdapat tipe kanal N dan tipe kanal P. Lalu ada lapisan oksida. Ini struktur dari MOSFET. Tadi lapisan oksida biasanya silikon dioksida atau SiO2 adalah isolator yang memisahkan gate dari kanal. Lapisan ini sangat tipis untuk memungkinkan medan listrik dari gate memengaruhi kanal. Lapisan ini sangat penting dalam pengoperasian MOSFET karena lapisan ini membuat nilai impedansi gerbang pada MOSFET menjadi sangat tinggi. 4. Yaitu kanal. Kanal adalah daerah semikonduktor antara source dan drain, tempat pembawa muatan mengalir. Jenis kanal N atau P menentukan jenis MOSFET, NMOS atau PMOS. Lalu ada substrat adalah lapisan dasar semikonduktor tempat semua komponen MOSFET dibuat. Substrat ini sering dihubungkan ke source untuk menyederhanakan pengoperasan. Lalu ada fungsi MOSFET, digunakan sebagai saklar elektronik yang sangat cepat, sebagai penguat sinyal dalam rangkaian analog, digunakan dalam berbagai aplikasi daya seperti pengatur tegangan dan penggerak motor. MOSFET merupakan dasar teknologi CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor yang digunakan dalam sirkuit digital modern, termasuk mikroprosesor dan memori. Oke, untuk perbedaan komponen sudah ya penjelasannya. Kita lanjut ke ini untuk tempat pembeliannya. Kalau offline, kalau di tempat saya di Solo ada WOW, Cahaya Elektronik, Oriental, dan lain sebagainya. Untuk online ada di Tokped, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop mungkin, Lazada, dan lain-lain. Dan untuk tips dari membelinya, periksa spesifikasi dan bandingkan harga. Oke, kita lanjut ke perbedaan rangkaian. Yang pertama, AC to DC. Rangkaian ini adalah berfungsi mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah DC. Tegangan AC umumnya diperoleh dari PLN, sedangkan tegangan DC banyak digunakan perangkat elektronik
seperti komputer, ponsel, dan peralatan rumah tangga lainnya. Komponen utama dari rangkaian ini yaitu ada trafo, berfungsi menurunkan tegangan AC dari nilai tinggi misalnya 220 menjadi lebih rendah 12 volt. Lalu ada dioda. Dalam rangkaian ini dioda digunakan untuk mengarahkan tegangan AC. Lalu ada kapasitor atau kondensator. Kapasitor ini akan mengisi muatan saat tegangan naik dan melepaskan muatan saat tegangan turun, sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Lalu ada regulator tegangan opsional. Regulator tegangan ini mungkin bisa berbentuk IC atau ya IC. Contoh regulator tegangan yang umum digunakan adalah IC 7805 untuk tegangan 5 volt dan IC 7812 untuk tegangan 12 volt. Cara kerja rangkaian AC/DC ini yaitu penurunan tegangan AC dari PLN masuk ke trafo untuk diturunkan ke nilai yang rendah. Lalu penyerahan tegangan AC yang telah diturunkan kemudian masuk ke dioda penyarah. Dioda akan mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC yang masih beriak atau distorsi. Lalu ada penyaringan, gelombang DC yang beriak kemudian masuk ke kapasitor yang akan menghaluskan riak tegangan sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Lalu yang terakhir, regulasi atau opsional. Jika perlu tegangan DC yang stabil, regulator tegangan akan digunakan untuk menjaga tegangan keluaran agar tetap konstan. Oke, kita lanjut ke DC to DC. Rangkaian ini bisa disebut juga rangkaian konverter. Rangkaian elektronika daya yang mengubah tegangan arus DC searah dari satu level ke level lainnya. Artinya rangkaian ini mengambil tegangan DC sebagai masukan dan menghasilkan tegangan DC dengan nilai yang berbeda sebagai keluaran. Jenis-jenis rangkaiannya yaitu ada converter buck atau step down, lalu converter bus, converter buck bus, converter flyback, converter SAPIC atau single ended primary inductor converter. Lalu komponen utama dari rangkaian ini yaitu saklar atau transistor, digunakan untuk mengontrol aliran arus dalam rangkaian. Lalu ada induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Adapun kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menghaluskan tegangan keluaran. Lalu dioda memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Yang terakhir, pengontrol untuk mengatur operasi saklar untuk mencapai tegangan keluaran yang diinginkan. Untuk prinsip kerjanya, secara umum rangkaian ini bekerja dengan cara mengalihkan arus melalui induktor dan kapasitor pada frekuensi tinggi. Kita lanjut ke DC to AC. Rangkaian yang sering disebut dengan inverter juga adalah rangkaian elektronika yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Komponen utamanya yaitu ada sumber DC, sumber tegangan bisa berupa baterai, lalu ada rangkaian switching, lalu filter, dan transformator atau trafo. Cara kerjanya adalah rangkaian ini yang dikendalikan oleh osilator secara cepat menghidupkan dan mematikan transistor MOSFET, menghasilkan gelombang persegi. Kemudian filter menghaluskan gelombang persegi ini menjadi gelombang sinus, dan lalu trafo menyesuaikan tegangan AC ke tingkat yang diinginkan. Adapun jenis-jenis inverter yaitu inverter gelombang persegi, inverter gelombang sinus modifikasi, lalu inverter gelombang sinus murni.
Untuk rangkaian terakhir yaitu AC atau AC, juga dikenali sebagai penukar AC-AC. Ini adalah jenis liter elektronik yang menukar voltan atau frekuensi bekalan kuasa arus ulang alik atau AC. Jenis rangkaiannya ada pengawal voltan AC, lalu ada penukar frekuensi, penukar matriks, ya itu. Lalu ke komponen utamanya yaitu ada peranti semikonduktor kuasa seperti thyristor, triak, dan transistor. Lalu ada liter kawalan, peranti semikonduktor untuk mencapai voltan. Lalu penapis atau filter mengurangkan harmonik dan gangguan lain. Untuk prinsip kerja dari rangkaian ini adalah bergantung dengan jenis rangkaian. Walau bagaimanapun, prinsipnya menggunakan piranti semikonduktor kuasa untuk menukar gelombang AC masukan kepada bentuk gelombang keluaran yang dikehendaki. Oke, kita lanjut. Untuk aplikasi rangkaiannya masih DC, yaitu untuk satu daya, ada TV, komputer, lampu, dan LED. Lalu untuk DC, pengisi daya ponsel atau tenaga surya. Lalu untuk DC AC ada inverter mobil dan UPS. Lalu yang terakhir AC yaitu ada transformator stabilizer tegangan. Oke, baik, kesimpulan. Komponen dioda SCR MOSFET memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem elektronik. Setiap komponen memiliki peran penting dalam pengendalian arus listrik dan pengelolaan sinyal. Selain itu, konversi daya seperti AC DC, DC DC, dan AC AC sangat diperlukan untuk menyesuaikan jenis dan tegangan listrik yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik. Teknologi ini memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat rumah tangga hingga industri dan sistem energi terbarukan. Dengan memahami prinsip kerja dan penerapannya, kita dapat lebih menghargai pentingnya teknologi elektronika dalam menunjang berbagai aspek kehidupan modern. Ya, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.